Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 10 mata kuliah praktik statistik akan menjelaskan materi mengenai analisis varian atau ANOVA yang terdiri 4 anggota, yakni Sofiana Dwi Saputri dengan NIM 12402193002, Filsa Kristina dengan NIM 12402193013, Nurul Fitriah dengan NIM 12402193015, Eki Swastika dengan NIM 12402193016. Pertama adalah pengertian ANOVA. Setiap perusahaan perlu melakukan pengujian terhadap kumpulan hasil pengamatan mengenai suatu hal. Misalnya hasil penjualan produk, hasil produksi produk, gaji pekerja di suatu perusahaan nilainya bervariasi antara satu dengan yang lainnya. Hal ini berhubungan dengan varian dan rata-rata yang banyak digunakan untuk membuat kesimpulan melalui penaksiran dan pengujian hipotesis mengenai parameter. Maka dari itu dilakukan analisis varian, yaitu ANOVA. Penerapan ANOVA dalam dunia industri adalah untuk menguji rata-rata data hasil pengamatan yang dilakukan pada sebuah perusahaan atau industri. Analisis varian atau ANOVA adalah suatu metode analisis statistika yang termasuk ke dalam cabang statistika inferensi. ANOVA digunakan untuk membandingkan rata-rata populasi, bukan ragam populasi. Jenis data yang tepat untuk ANOVA adalah nominal dan ordinal pada variabel bebasnya. Jika data pada variabel bebasnya dalam bentuk interval atau ratio, maka harus diubah dulu dalam bentuk ordinal atau nominal. Materi selanjutnya yaitu asumsi dasar analisis varian. Adapun asumsi dasar yang harus terpenuhi dalam analisis varian adalah 1. Kenormalan. Distribusi data harus normal agar data berdistribusi normal dapat ditempuh dengan cara memperbanyak jumlah sampel dalam kelompok. Yang kedua, kesamaan variansi. Setiap kelompok hendaknya berasal dari populasi yang sama dengan variasi yang sama pula. Bila banyaknya sampel sama pada setiap kelompok, maka kebersamaan variasinya dapat diabaikan. Tapi bila banyak sampel pada masing-masing kelompok tidak sama, maka kesamaan variasi populasi sangat diperlukan. Yang ketiga, yaitu pengamatan bebas. Sampel hendaknya diambil secara acak atau random, sehingga setiap pengamatan merupakan informasi yang bebas. Yang ketiga, macam-macam analisis varian. Macam-macamnya ada 2. Yang pertama, klasifikasi satu arah atau yang disebut one way analysis varian. Analisis varian klasifikasi satu arah ini merupakan analisis varian yang didasarkan pada pengamatan satu kriteria atau satu faktor yang menimbulkan variasi. Klasifikasi ini digunakan apabila yang akan dianalisis terdiri dari satu variabel terikat dan satu variabel bebas. Interaksi suatu kebersamaan antara faktor dalam mempengaruhi variabel bebas dengan sendirinya, pengaruh faktor-faktor secara mandiri telah dihilangkan. Jika terdapat interaksi, berarti efek faktor satu terhadap variabel terikatan mempunyai garis tidak sejajar dengan efek faktor lain terhadap variabel terikat sejajar, atau disebut dengan saling berpotongan. Maka antara faktor tidak mempunyai interaksi. Selanjutnya, klasifikasi dua arah atau yang disebut two-way analysis varian. Analisis varian klasifikasi dua arah ini merupakan analisis varian yang didasarkan pada pengamatan dua kriteria atau dua faktor yang menimbulkan variasi. Analisis varian dua arah ini digunakan bila sumber keragaman yang tidak terjadi tidak hanya karena satu faktor perlakuan, atau faktor lain yang mungkin menjadi sumber keragaman respon juga harus diperhatikan. Faktor lain ini bisa perlakuan lain atau faktor yang sudah terkondisi. Pertimbangan memasukkan faktor kedua sebagai sumber keragaman ini perlu faktor itu dikelompokkan atau blok, sehingga keragaman antar kelompok sangat besar, tetapi kecil dalam kelompok sendiri. Dan tujuan pengujian analisis varian dua arah ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari berbagai kriteria yang diuji terhadap hasil yang diinginkan.
Contoh soal uji one-way analysis varian. Seorang mahasiswa meneliti apakah ada perbedaan penambahan berat badan antara orang yang diberi obat penambah berat badan merek X, Y, dan Z. Penelitian menggunakan sampel 30 orang yang dibagi 3 dengan diberi obat merek X, Y, dan Z. Setelah 1 bulan kemudian diukur penambah berat badannya. Untuk menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif, yaitu H0, tidak ada perbedaan penambah berat badan antara orang yang diberi obat penambah berat badan merek X, Y, dan Z. HA, ada perbedaan penambahan berat badan antara orang yang diberi obat penambah berat badan merek X, Y, dan Z. Pengambilan keputusan signifikan lebih dari 0,05, jadi H0 diterima. Signifikan kurang atau sama dengan 0,05 menjadi H0 ditolak. Contoh soal uji two-way analisis varian. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa sekolah menengah pertama berdasarkan jenjang pendidikan terakhir orang tua dan jenis kelamin siswa tersebut. Faktor jenjang pendidikan terakhir orang tua terdiri dari 3 taraf, yaitu SMP, SLTA, dan perguruan tinggi. Sementara faktor jenis kelamin terdiri dari 2 taraf, yakni laki-laki dan perempuan. Adapun data yang dikumpulkan oleh peneliti sebagaimana tabel di bawah ini. Dan rumusan hipotesisnya, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka varian hasil belajar matematika adalah tidak sama atau heterogen. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka varian hasil belajar matematika adalah sama atau homogen. Pertama, masuk pada aplikasi SPSS, lalu klik variable view dan masukkan data-data baru pada kolom-kolom yang tertera pada variable view. Terdapat name, isi merek, dan berat badan. Untuk desimal, isi 0 semua, dan untuk label, kolom pertama beri merek obat dan kolom kedua penambahan berat badan. Untuk value, kolom pertama value diisi 1 dan label diisi merek X. Klik OK dan kolom kedua biarkan seperti ini. Untuk kolom isi 8 dan 8, dan untuk measure isi nominal. Untuk baris kedua juga. Setelah itu masuk pada data view, akan tertera pada kolom merek dan berat, lalu isi data-data sebagai berikut. Lalu pilih analyze, klik compare mean, dan lalu pilih one-way ANOVA. Lalu terdapat muncul gambar seperti tersebut. Masukkan merek obat ke faktor dan penambahan berat ke independent list, lalu masuk klik option, centang deskriptif, centang homogeneity of variant test, dan ikut just analysis by analysis, lalu klik continue dan klik OK. Akan tampak hasil dari uji ANOVA pada SPSS berikut ini. Output pertama menjelaskan tentang deskriptif pada tiap kelompok sampel yang berupa jumlah data, rata-rata, standar deviation, standar error, lower bound, upper bound, minimum, dan maksimum. Untuk output yang kedua menjelaskan hasil uji asumsi dasar, yaitu homogenitas. Untuk output yang ketiga yaitu menjelaskan hasil uji one-way ANOVA. Pada output ANOVA dapat diketahui bahwa nilai signifikan
dari signifikan dari hasil output ANOVA yaitu 0,141. Nilai signifikan lebih dari 0,05 yaitu 0,141 lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Dan dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata penambahan berat badan antara orang yang diberikan obat penambah berat badan merek X, Y, dan Z. G2W ANOVA, langsung saja masuk ke aplikasi SPS juga. Lalu pada variabel view terdapat pada tampilan tersebut ada name, ketik hasil pendidikan dan jenis kelamin, dan untuk desimal kita beri isi 0 dan label baris pertama hasil belajar matematika, kedua jenjang pendidikan, dan yang ketiga untuk jenis kelamin. Untuk palu garis pertama kita biarkan dan garis kedua kita beri kode 1 untuk SMP, kode 2 untuk SLTA, dan kode 3 untuk TT. Lalu klik OK. Dan garis ketiga beri kode 1 laki-laki dan untuk yang 2 perempuan, lalu klik OK. Untuk measure baris pertama kita pilih scale dan baris kedua, ketiga kita pilih nominal. Lalu masuk ke data view. Untuk data view terdapat hasil, pendidikan, dan jenis kelamin. Masukkan data-data sesuai dengan layar tersebut. Lalu pilih analyze, lalu pilih general linear model, pilih univariate, dan akan tampil seperti gambar. Lalu hasil belajar matematika dimasukkan ke dependent variable, jenjang pendidikan ke fixed vector, dan jenis kelamin ke fixed vector. Lalu pilih option dan akan tampil dengan pendidikan, jenis kelamin, dan pendidikan jenis kelamin masuk ke display main board. Lalu centang pada bagian display deskriptif, statistik, dan homogen. Pastikan pada signifikan label 0,5. Continue, lalu akan tampak hasil dari output SPSS sebagai berikut. Lalu pada output Leibniz ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing varian dari variabel terikat atau dependent adalah sama atau homogen. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji homogenitas adalah sebagai berikut. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,5, maka itu artinya varian variabel hasil belajar matematika adalah sama atau homogen. Jika nilai signifikansi X lebih kecil dari 0,05, maka itu artinya variabel hasil belajar matematika adalah tidak sama atau heterogen. Berdasarkan output di atas, diketahui bahwa nilai signifikan yaitu sebesar 0,748, yaitu lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa varian variabel hasil belajar matematika adalah sama atau homogen. Karena varian tersebut bersifat homogen, maka itu artinya persyaratan dalam uji 2W ANOVA sudah terpenuhi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.